Baik, saudara-saudara, kita akan segera memulai peribadatan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, kasih Tuhan terus berlimpah dalam hidup kita, berkat Tuhan terus bercurah dalam hidup kita. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian yang dikatakan tunaikan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur. Lebih sungguh katakan Naikkan syukur kita Tuhan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baik. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari bersama kita katakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Dan Tuhan Engkau sungguh baik. kasih-Mu melimpah
sekolah minggu, biarlah anak-anak ini terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di masa kecil mereka mereka berdoa Tuhan. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku demikian firman Tuhan. Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka. Berkati masa depan mereka. Berkati guru-guru yang mengajar mereka diberi hikmat bijaksana. Sehingga anak-anak itu boleh diajar dengan baik. Dan mereka kelak bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Ya. Pegang anak-anak kami Tuhan. Menyerahkan juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar dengan hikmat kebijaksanaan bagi setiap guru-guru yang mengajar. Biar kuasa Tuhan boleh mengikuti guru-guru sekolah minggu sehingga apa yang dikatakan, apa yang firman disampaikan berkepanan bagi setiap anak-anak yang diajar. Menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama kita katakan sekali lagi, katakan tunaikan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Besar setia, besar setia di sepanjang hidup. Mazmur 1 ayat 2 hingga 11. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senang biasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian gereja menulis nomor 2542 ayat pertama sampai yang ketiga. Bersama jemaat, boleh berdiri diri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan terus boleh memelihara hidup kami. Apakah kami sadari maupun kami sadari, Tuhan terus boleh memelihara setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini juga kami bersama dengan jemaat Tuhan boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, untuk memuji, memuliakan, terlebih mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah Tuhan terus boleh memelihara setiap kehidupan kami yang hadir pada hari ini, yang juga mengambil bagian juga memberkati suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Biarlah untuk kemudian hari jemaat-jemaat Tuhan juga boleh mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan terus boleh memberkati jemaat yang hadir pada saat ini, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap studi mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap kehidupan mereka hari demi hari. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan kembali memuji Tuhan dengan nyanyian gereja Metodis nomor 145, Ku berbahagia yang diteguh, ayat pertama hingga yang ketiga.
jemaat kita buka Alkitab kita di Mazmur yang ke-119. Mazmur yang ke-119 ayat 105 hingga ayat 112. Mazmur 119 ayat 105 ke ayat sampai ke 112. Semoga semuanya. Amin. Untuk kaum pria baca ayat 105, 106-nya untuk wanita. Selanjutnya sampai ayat 112 kita baca bersama-sama. Untuk kaum pria 1, 2, ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Aku selalu mentatarukan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan bagiku. Aku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Persembahan, mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tugas persembahan di maju ke depan dan sama-sama persembahan kita. Sebelum itu kita berdoa. Kembalikan kita kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan berkat kepada Engkau saja Tuhan. Bila persembahan ini Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai setiap jemaat-jemaat-Mu untuk setiap usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan sambil beriring dengan pujian bila tempat terus melangkah hidup. Bila tempat terus melangkah hidupku, bila putus asa dan bila lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh Tuhan hari hidup
Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari selalu kembali. Mari bersama kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Hati kita percaya. Saat kita melihat jalan, saat kita mengerti jalan, kamu tetap pegang janji, harapan Tuhan yang padamu. Mari kita pujikan pujian ini, katakan saat kita melihat jalan, saat kita melihat jalanmu, saat Tuhan mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji.
hari ini Bapak. Kami yakin dan percaya di dalam kehidupan kami itu senantiasa ada jalan. Terkadang kami sebagai manusia yang berdosa, kami tidak melihat jalan. Terkadang kami sebagai manusia yang hina, tidak mengerti rencana-rencanamu di dalam hidup kami. Bapa di surga, melalui pujian hari ini, kami rindu dan kami ingin untuk tetap berpegang pada janji-janji, sehingga kami sampai dengan selama-lamanya akan percaya kepadamu Bapa. Apapun itu, hambatan, rintangan yang ada di depan kami akan tetap percaya. Hati kami akan tetap percaya, pikiran kami akan tetap percaya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di dalam pikiran kami, hadirlah di dalam hati kami Bapa, sehingga pada hari ini ketika kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan, kami boleh diberkati, kami boleh diperkenankan untuk mempraktekkan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, sehingga yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu saja, sehingga kami semuanya memperoleh damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, karena firman Tuhan yang memenuhi kami. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merebut daripada kebenaran firman Tuhan yang akan hadir di dalam hati kami, biarlah Engkau mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Yesus saja, sehingga kuasa-Mu saja yang hadir di dalam hati kami, bahkan di dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di bulan yang baru ini, di tahun yang baru ini, kami semuanya boleh mengandalkan Engkau, Tuhan, sebagai juru selamat kami, Tuhan sebagai juru mudi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah kapten di dalam diri setiap kami, bahkan setiap jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga. Apabila ada kapten-kapten yang lain, kiranya Tuhan usir, Tuhan tolak di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak akan mengalihkan. Hanya Engkaulah Bapa, kapten kami. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara pada hari ini. Kami boleh bersyukur dapat berdiri di tempat ini kembali, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, bahkan tahun yang baru. Amin. Jika ada kesalahan, mungkin perkataan, mungkin pikiran saya yang menyakiti daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kemarin tidak ketemu, kiranya boleh dimaafkan. Mau memaafkan saya Bapak Ibu? Amin. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak memaafkan saya, berarti itu adalah penghalang berkat untuk datang di dalam hidupmu, dan juga penghalang pelayanan saya. Oleh karena itu, mari kita satu dengan yang lainnya saling memaafkan. Amin. Ketika kita saling memaafkan, ketika kita saling mengampuni, maka dalam kehidupan kita merasakan bahwa jalan itu seolah-olah buntu, nggak ada jalan. Ketika kita lewat, waduh, nggak ada jalan keluar. Kemana harus mencari? Tetapi karena perbuatan kita, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan jalan,
yaitu jalan yang lurus, jalan yang senantiasa memberikan keselamatan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Oleh karena itu, untuk kita melangkah di bulan yang baru ini, di tahun yang baru ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita keluarga kita ajak berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Suatu kali saya melayani di pos. Dan pada saat itu saya menyampaikan firman Tuhan. Kemudian pada saat itu ada jemaat yang ikut dengan saya, mengiringi saya, memberi support sama saya sehingga saya boleh melayani di suatu tempat. Pada saat itu kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat di tempat itu sukacita, ya, senang sekali, bahkan hatinya sangat meluap-luap karena kebenaran firman Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Kemudian akhir daripada kebaktian ditutup dengan acara ramah tamah makan-makan, ya, sehingga mereka saling bercerita, kami pun saling bercerita. Ketika kami sambil makan, sambil bercerita, ada seseorang datang kepada saya, menghampiri saya. Dia katakan, "Boksu, ya ada apa?" Saya minta didoakan. "Oh boleh, nggak apa. Oke, saya selesaikan makan ini, baru kita doa ya. Kita sama-sama kita panggil pengurus yang ada di sini, lalu kita berdoa." Kemudian dia katakan, "Yang mau saya minta doakan nggak ada di sini, Boksu. Jadi di mana?" Dia nggak ada di sini. Jadi dia ada di rumah, dia sedang sakit. Jadi Boksu datang ke rumah saya. Mau nggak, Boksu? Saya katakan, nggak apa. Nanti selesai semuanya kita akan ke sana. Boleh bawa contoh datang ke sana, bersama-sama kita saling mendukung di dalam doa. Nah, pada saat itu selesai makan dan selesai semuanya, langsung kami dan rombongan menuju suatu tempat yang dimana jemaat itu orang tuanya sedang sakit. Ketika saat itu kami datang ke situ, lalu kami mendoakan mereka yang sedang sakit. Nah, dalam perjalanan pada saat itu waktu berangkat saya tidak merasa bahwa itu jalannya sangat susah, ya, karena saking semangatnya. Jadi orang yang membawa saya itu naik motornya luar biasa, walaupun jalan itu sangat terjal, sangat susah. Kalau saya disuruh membawa motor di jalan itu saya tidak mampu. Tetapi karena orang ini sangat luar biasa, jadi saya seolah-olah jalan ini sangat mulus sekali. Nah, pada akhirnya sudah selesai berdoa dan kami akan pulang. Saya berpikir bagaimana nanti kalau kita pulang menuju ke tempat kita tadi waktu pulang. Tetapi perjalanan itu sangat jauh karena rumahnya itu berlawanan, sehingga saya katakan, waduh ini sangat jauh. Saya lihat tadi itu, memang saya merasakan tadi jalan itu mulus saja waktu berangkat. Tapi pada saat itu saya berpikir jauh untuk pulang kembali ke tempat kita asalnya tadi, kita berangkat. Kemudian dia katakan, Boksu nggak usah balik jalan ke sana tadi. Memang jalannya agak bagus, tetapi Boksu harus cari jalan yang ini lebih dekat. Nanti Boksu lurus, ya lurus aja Boksu, nggak usah belok-belok. Walaupun ada belok-belok, nanti Boksu nggak usah belok-belok. Nah, lurus saja. Kemudian nanti ada warung nanti Boksu baru belok ke kanan. Oke. Nah, pada saat itu terus saya jalan karena apa? Bersama dengan seluruh jemaat kami yang ngikutin saya. Waduh, gelap ini. Sudah itu jalannya sangat terjal. Kemudian kami tuntun motor itu pelan-pelan dan jalan. Kemudian jalan lurus. Nah, ini kemana nih? Ada perempatan jalan. Kemudian udah katanya suruh lurus, ya udah lurus. Katakan lurus, sudah ketemu warung nanti belok kanan. Lalu lurus lagi. Setelah lurus nanti Boksu ketemu kuburan. Aduh, kuburan lagi kan yang bawa saya bilang, waduh kuburan, enggak apa. Nanti sesudah itu belok kiri. Nah, sesudah kuburan itu nanti barulah nanti ketemu
yang namanya jalan itu sangat terang sekali di sana, sangat ramai dan mulus. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ikuti dan ikuti ternyata betul ya. Jalannya itu lebih dekat. Kalau misalnya kembali ke tempat yang semula kami datang, itu akan jauh dan gelap sekali karena pada saat itu hujan rintik-rintik dan jalan itu sangat becek. Itulah ya, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sebagai umat Allah, sebagai pelayan Tuhan. Ketika mau balik sangat jauh, tetapi diberitahu jalan yang lain. Di sana lebih mulus dan di sana lebih dekat untuk sampai ke tempat pelayanan saya kembali ke rumah. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Di situ dituliskan ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, tapi saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu nyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir, "Kupanggil anakku." Di dalam ayat yang ke-12 saya akan baca sekali lagi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Selalu ada jalan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita sebagai manusia yang berdosa, ketika kita terus berpikir dan terus berpikir sebagai manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa usaha ini buntu, melakukan ini sangat rumit, melakukan ini sangat rumit. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan, maka selalu ada jalan, selalu ada pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Ada seorang remaja, dia berjualan topi, dan pada saat itu dia kelelahan, dia capek, kemudian dia beristirahat di bawah pohon. Kemudian dia minum, makan snack pada saat itu, lalu tertidurlah dia. Waktu dia tertidur, dia tidak menyadari bahwa ada monyet-monyet, ya. Ada binatang yang monyet yang mengambil jualannya. Karena dia jualan topi, maka si monyet tersebut mengambil topinya, sehingga topinya diambillah dibawa ke atas oleh si monyet tersebut. Terbangunlah anak remaja ini. Dia terus berpikir, bagaimana saya harus mengambil topi saya? Bagaimana saya harus mengambil dagangan saya? Dia terus berusaha. Dia katakan, tapi monyet tersebut tidak menghiraukannya. Monyet tersebut tetap mempermainkan daripada topinya. Dan pada saat itu dia kebingungan, bagaimana? Pastilah saya rugi sekali karena apa? Topi saya telah diambil oleh si monyet. Dia berputus asa karena tidak bisa mengambil topi tersebut. Dia berputus asa, tidak bisa mengambil dagangannya. Kemudian dia duduk kembali. Dia berdoa, bagaimana ini?
bagaimana ini Tuhan? Kemudian ada seorang tua kakek-kakek datang kepadanya. Nak, lagi apa kamu? Si kakek ini tak tahu kalau dia sedang jualan topi dan dia sedang kesulitan. Lalu si bocah ini atau anak remaja ini, saya kehilangan dagangan saya. Wah, iya, kamu dagang apa? Si kakek ini namanya kakek-kakek, nggak tahu. Kalau kita anak muda pasti langsung tahu, oh itu ada topi. Karena kakek-kakek kan matanya itu kabur. Jadi topi saya diambil oleh si monyet, kakek. Lalu si kakek ini nggak banyak ngomong. Lalu si kakek ini mengeluarkan pisang yang ada di dalam tasnya. Ketika mengeluarkan pisang, lalu si monyet inilah mengambil pisang-pisang si kakek ini. Lalu berjatuhanlah topi-topi tersebut sehingga anak ini mengambil topi-topi tersebut. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sehingga si anak remaja ini sangat senang, sangat sukacita. Karena apa? Topinya boleh kembali. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat di sini orang najis, ya. Kalau kita perhatikan di situ, ketika orang Majus hendak kembali ke negerinya, ke negaranya, dan pada saat itu malaikat Tuhan mengatakan kepadanya, jangan kembali ke Herodes, kamu harus cari jalan lain. Bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu orang Majus ini tidak banyak berbicara. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya bacakannya ya, di dalam ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sehingga orang Majus ini melalui jalan lain untuk kembali ke negerinya. Bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada apa dengan Herodes? Kenapa orang Majus ini tidak boleh kembali kepada Raja Herodes? Kalau sebagai manusia biasa, tentu saja pada saat itu mereka akan berdebat, udahlah kita nggak enak lah dengan raja. Tadi kan raja kan ngomong suruh kembali ke sini. Raja kan memiliki minat yang baik, dia akan menyembah seperti kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang Majus ini tidak memperdebatkan hal tersebut. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia menuju jalan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada apa dengan Herodes? Hari ini kita akan merenungkan dan belajar. Ada 3 tokoh yang saya soroti, yaitu Herodes, orang Majus, dan Yusuf. Mari kita belajar dari sini. Kita renungkan dari tokoh-tokoh ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Herodes. Siapa yang nggak tahu Herodes? Herodes adalah seorang raja. Herodes adalah seorang yang berkuasa. Ya, Herodes memiliki segalanya. Apapun yang dia perintahkan, maka semua orang di bawah dia pasti akan melaksanakannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di situ, kita kembali misalnya membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Percakapan antara orang Majus dan Raja Herodes ini sangat luar biasa. Ketika orang Majus datang kepada raja, memberitahukan bahwa ada seorang raja telah lahir dan orang Majus ini akan menyembah dia. Dan si raja ini mengatakan, aku pun akan menyembah dia.
Bagus bukan? Nanti kalau ketemu, kasih tahu saya ya. Saya juga akan menyembah Dia. Luar biasa bukan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah yang ada di dalam hati dan pikiran Herodes? Bahwa ada seorang bayi yang baru lahir, dia disebut raja. Hatinya sangat tergoncang, pikirannya sangat galau. Karena apa? Karena ada persaingan di dalam kedudukan. Ada orang yang akan merebut kedudukannya. Ada orang yang lebih berkuasa atas Raja Herodes. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Herodes memiliki hati yang licik. Itulah manusia. Selalu ada hati yang licik. Ketika ada hati yang licik, apakah ada Tuhan di dalamnya? Kita sebagai manusia, kita berpikir. Ketika kita berpikir licik, jangan harap Tuhan ada di dalam diri kita. Yang ada adalah si iblis. Ketika kita merasakan, oh ada yang menyaingi saya, oh ada yang ingin menguasai saya, oh ada yang menggeser kedudukan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah pikiran Raja Herodes. Mari kita sebagai umat Tuhan, hati, pikiran, karakter, rencana-rencana yang ada dimiliki oleh Herodes ini, jangan kita teladani. Mari kita misalnya menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang senantiasa andalkan Tuhan. Oleh karena itu, jangan seperti Herodes di depan orang Majus itu. Dia nampaknya begitu bagus, nampaknya dia akan menyembah Yesus, tetapi di belakangnya dia menyusun rencana-rencana yang buruk. Apa rencananya? Dia ingin membunuh Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tidak ingin kita memiliki hati seperti Herodes. Selanjutnya, orang Majus. Siapa yang tidak tahu orang Majus? Orang Majus adalah orang yang sangat luar biasa. Orang Majus adalah orang bijak. Orang Majus adalah orang astrologi. Dia tahu ilmu perbintangan. Dia berasal dari suku Madai. Kalau misalnya Bapak Ibu boleh nanti di rumah boleh menyelidiki yang ada di Google, boleh baca di sana. Dia dari bangsa Semit. Dia memiliki keahlian menafsirkan mimpi. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan siapa orang Majus ini yang luar biasa, yang memiliki apa Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia memiliki semangat yang luar biasa. Amin. Memiliki semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun rintangannya, apapun itu hambatannya, dia memiliki semangat yang luar biasa. Untuk apa? Hanya berjumpa dengan bayi yang baru dilahirkan. Dan pada saat itu, tidak seperti sekarang ada HP mudah. Tetapi pada saat itu hanya apa? Bintang. Dia yakin, dia percaya. Ketika bintang itu berhenti, nah disitulah Yesus dilahirkan. Dia mempercayai itu. Kalau sekarang kan sangat mudah. Ketika kemarin kami melayani penghiburan, kami tidak tahu rumahnya seperti apa, jalannya seperti apa, cuman
tahu dari Google seperti ini. Lalu Boksu pakai internet. Nah, pada saat itu langsunglah internet itu berbunyi, tujuan Anda sudah sampai. Lalu kami cari, karena nggak ada orang keluar. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, yang mana orangnya? Nggak tahu. Nah, pada saat itu kita berpikir, bagaimana ini kok nggak ada orang? Ini sudah sampai ya, kita maju sedikit, sudah oke. Pada saat itu kita maju sedikit. Lalu ada seorang anak kecil lari, karena anak kecil itu saya udah tahu. Lalu dia keluar, baru kita tanyakan, di mana rumahmu? Di situ. Oh, iya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu mudah bukan sekarang? Betul. Tujuan Anda sudah di depan Anda atau sudah sampai. Dan pada saat itu orang Majus hanya apa? Mengandalkan apa? Bintang. Dia ngikutin bintang. Bintang itu kemana? Dia ikuti. Dan melalui apa? Hanya mimpi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itulah yang dilakukan oleh orang Majus ini. Dengan semangatnya dia mencari bayi itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun jarak yang begitu jauh, nggak membuat orang Majus ini malas, tetapi semangat. Bagaimana dengan kita? Apakah di tahun yang baru ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semangat untuk menyembah Tuhan? Bagaimana? Apakah Bapak Ibu terpaksa menyembah Tuhan? Gak usah jawab aja dalam hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Majus ini dengan semangat dia datang menyembah Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu jemaat yang ada di Gereja Metodis Pontianak ini memiliki semangat yang luar biasa untuk menyembah Tuhan, karena COVID sudah tidak ada lagi. Yang lama sudah tidak datang, mari kita juga datang kembali untuk menyembah Tuhan. Memiliki semangat yang baru, berkat yang baru. Penghalang-penghalang hancurkan di dalam nama Yesus. Penghalang-penghalang itu adalah si iblis yang ingin merebut Bapak Ibu dari kerajaan surga, akan dicampakkan ke dalam api neraka sehingga tidak bisa menyembah Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Majus itu sudah sampai dan bintang itu sudah berhenti, orang Majus itu pun berhenti dan dia masuk ke rumah tersebut. Dia yakin, dia percaya Mesias yang dilahirkan itu ada di situ. Dan ketika mereka masuk dalam rumah, orang Majus ini membuka. Apa yang terjadi? Membuka. Apa Bapak Ibu? Persembahannya. Waktu Natal kemarin kan ada kuisnya ya. Orang Majus ini membawa apa? Ada anak sekolah minggu mengatakan membawa emas batangan. Udah maju aja. Orang Majus ini membawa emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita perhatikan persembahan dari orang Majus ini adalah persembahan yang sangat luar biasa, yang sangat termahal, yang dia miliki karena dia adalah seorang raja. Dia memberikan yang terbaik buat bayi yang disembah tersebut. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Hal yang terbaik dia persembahkan untuk raja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita orang percaya pun demikian. Kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Persembahkanlah dirimu yang terbaik.
engkau ke gereja, pakailah baju yang terbaik untuk engkau menyembah Tuhan. Amin. Pakailah sendalmu yang terbaik untuk engkau datang ke gereja. Dan berikanlah hatimu yang paling baik, yang paling mulia. Hati yang dengki, yang benci, yang apa? Yang tidak baik, yang berasal dari iblis, jangan dibawa. Tetapi mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Amin. Ini adalah tahun yang baru. Jadi katakan dunia makin gelap. Oleh karena itu, bawalah pelitamu, bawalah lilinmu yang kau nyalakan waktu Natal kemarin. Untuk apa? Menerangi hatimu, menerangi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sehingga kita bisa menjadi seperti orang Majus, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita harus mengumpulkan harta di surga. Amin. Kita harus mengumpulkan harta di surga. Di dalam Matius 6 ayat 20, boleh kita membukanya? Matius 6 ayat yang ke-20. Adakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bisa membacakannya dengan suara yang kuat? Matius pasal 6 ayat 20. Ada? Boleh dibacakan yang kuat? Baca, silakan. Terima kasih. Ya, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan lalat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau menabur, ketika engkau mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak akan hilang. Karena apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara itu mengumpulkan harta di surga. Amin. Harta di surga. Itulah yang akan engkau bawa. Ini adalah firman Tuhan. Apa yang kau kumpulkan saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini. Oleh karena itu, berikanlah persembahan yang terbaik. Tadi saya katakan, ketika engkau pergi ke gereja, berikanlah, misalnya pakai baju yang terbaik, pakai sendalmu yang terbaik, pakai sepatumu yang terbaik, pakai suaramu yang terbaik, dan pakailah hatimu yang terbaik. Itulah harta di surga yang kau kumpulkan, dan engkau nanti yang akan menikmatinya. Ketika engkau menabur, engkau sendiri juga yang akan menuai. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan seperti orang Majus ini tadi. Dia mempersembahkan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan perak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Yusuf? Tadi Herodes, orang Majus, dan terakhir Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bapak-bapak di luar sana bukan tinggal di sini, misalnya istrinya mengatakan, anakmu sedang demam, sedang sakit. Ya udah mah, kompres saja, besok pagi baru kita ke dokter. Atau orang tuanya telepon, nak, antar mamamu
sedang sakit. Lama, besok aja, sudah malam, saya capek, baru pulang kerja, besok aja ya ke dokter. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini Yusuf, ketika malaikat Tuhan berkata, bangun, ambil anak itu dan ibunya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf segera bangun, langsung ambil anak itu dan ibunya, lalu pergi ke Mesir. Dia pergi menyelamatkan diri karena anak tersebut akan dibunuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf begitu memiliki hati yang sangat tulus. Ada suami-suami di tempat ini yang memiliki hati yang tidak tulus terhadap istrinya. Boleh dilihat sebelahmu apakah dia adalah suamimu. Lihat bapak-bapak, apakah istrimu tidak tulus? Boleh dilihat. Hai anak-anak, lihat orang tuamu. Apakah orang tuamu tidak tulus? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Yusuf begitu tulus hati melakukan, karena apa? Dia sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat anak-anaknya, istrinya, seisi rumahnya. Itulah tanggung jawab yang diemban oleh si Yusuf. Dia memiliki ketulusan hati untuk melayani daripada keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, memang ketulusan hati tidak bisa kita lihat dari penampilan seseorang, tetapi kita boleh melihat dari tindakan, dari hasil, dari buah yang dia praktekkan dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita memperbaharui hati kita untuk memiliki hati yang tulus. Mari kita boleh bersama-sama belajar menjadi sahabat yang tulus hati, menolong, menghibur, ngasih kekuatan kepada sahabat-sahabat kita, sehingga kita bisa dan terus menjadi anak Tuhan. Ketika kita tidak memiliki hati yang tulus, maka si iblislah yang ada di depan pintu kita yang akan merusak hati kita, pikiran kita, menjadi orang yang tidak bisa mengampuni, menjadi orang yang suka membenci, menjadi orang yang suka dengki dan dengki. Natal baru saja kita lewati. Sekali lagi, mari kita nyalakan lilin-lilin yang kau hidupkan waktu itu, dan terus hidupkan sampai kemanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara melangkah untuk kedepannya. Ketika kita memiliki hati yang tulus dan juga memiliki ketaatan kepada Tuhan, masalah itu selalu ada, selalu datang dalam kehidupan manusia. Pergumulan keluarga, rumah tangga itu selalu ada. Ancaman, baik itu kecil, baik itu besar, itu selalu ada. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dan merasa kita mampu menyelesaikan sendiri, dan akhirnya
kita mendapatkan jalan yang buntu. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah kepada Tuhan seperti Yusuf yang memiliki ketulusan hati dan taat kepada perintah daripada malaikat, sehingga dia mendapatkan jalan untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel dibebaskan, diiyakan, iya, pulanglah ke negerimu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Mesir, Raja Fir'aun, pada saat itu Tuhan mengeraskan hatinya. Menyesal Raja Fir'aun membebaskan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Dan pada saat itu apa yang dilakukan oleh raja? Kejar itu bangsa Israel, suruh kembali. Kalau tidak kembali, bunuh dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan pada saat itu? Bangsa Israel yang begitu banyak, kita perhatikan mereka membawa kambing domba, membawa anak-anak, dan pada saat itu tentu saja pada saat ada yang hamil, ada yang punya anak kecil, mereka harus berlari dan berlari dan berlari. Kita tahu ketika mereka berlari, mereka di ujung tanduk. Di depan apa? Laut. Di belakang siapa? Tentara yang akan membunuh mereka, yang akan memusnahkan mereka. Dan di depan mereka adalah laut. Mereka akan pergi kemana? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan terjadilah saling menyalahkan. Hai Musa, kamu ngajak saya ke sini, mengajak saya mati ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa berdoa. Dan Tuhan memberikan jalan kepada umatnya yang percaya, kepada umatnya yang dibebaskan dari tanah Mesir. Dan pada saat itu mereka boleh selamat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan itu senantiasa memberikan kepada kita keselamatan. Kita merasa bahwa jalan kita itu buntu, tetapi percayalah, dalam Tuhan selalu ada jalan. Ketika pergumulan, pencobaan yang ada di dalam rumah tanggamu, perusahaanmu, pekerjaan, percayalah, itu tidak melebihi daripada kekuatan. Sebagai penutup kebenaran firman Tuhan, mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau untuk ke depan ada pencobaan, pergumulan yang sangat berat, itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Andalkanlah Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Percayalah, kita semua dapat menanggungnya. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami tidak mampu, kami tidak kuat untuk melangkah
ke depannya. Tetapi melalui kekuatan-Mu Bapa, melalui perisai-Mu, melalui sayap-Mu, Engkau akan menolong. Ajarkan kepada kami Bapa untuk memiliki hati seperti orang Majus, memiliki hati yang senantiasa terus memberi yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan apa yang kami miliki di dalam Tuhan, sehingga boleh memperbesar kerajaan surga dan dunia. Seperti Yusuf yang memiliki ketulusan hati dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Kau akan memberkati mereka semua. Kau akan tolong dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka, rintangan-rintangan yang dihadapinya. Mari Tuhan, Kau akan memberikan pertolongan. Terpujilah Allah kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada di dalam Tuhan. Itulah kekuatan kita. Mari kita semuanya menyembah Tuhan. Mari puji-pujian ini. Saya undang untuk berdiri. Mari kita undang hadirat Tuhan untuk memimpin kita. Kekuatan di jiwaku. Di jiwaku, nyembah dari syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, Hanya Tuhan cahaya dalam hidupku. lepaskanmu kau cahaya bagiku. Katakan memiliki Dirimu seumur hidupku, dalam masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kehendakmu kepada Yesus. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Berikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Takkan yang terjadi lagi. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan ketenangan batinku. batinku, Dalam hadirat Tuhan. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Benarkah kita bersyukur di kaki Tuhan Yesus? Syukurku Kita di merasa kakimu, kehadiran Tuhan. Mari kita berusaha untuk tidak melepaskan rasakan keselamatan yang berasal dari hadirat-Mu. Tuhan. Takkan ku melepaskan Mari kita melihat kau cahaya Yesus Kristus yang menerangi hati kita semuanya. bagiku.
hari ini kami boleh bersama berdoa. Untuk seluruh hamba Tuhan, majelis jemaat hanya berharap kepada Tuhan untuk terus melayani di dalam Tuhan, untuk pekerjaan daripada Tuhan di dalam dunia ini, sehingga pekerjaan Tuhan semakin luas, sehingga kami semuanya boleh membuka pos-pos di daerah tempat yang lain, sehingga kami semuanya boleh menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, yang membutuhkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Pakailah seluruh hamba Tuhan, pakailah majelis, pakailah seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga, kami terus mendukung pembangunan gereja di tempat ini, bahkan terus menolong, bahkan terus menyelesaikan pembangunan di tempat ini. Kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan, sehingga melalui umat-Mu, melalui anak-anak-Mu boleh diselesaikan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk seluruh program gereja Metodis Indonesia yang ada di Pontianak ini, kiranya Tuhan juga akan menolong mereka untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk perkembangan pertumbuhan daripada sekolah TK PAUD di tempat ini. Mari Tuhan Kau akan mengirimkan guru-guru yang akan mengajar, sehingga mereka semuanya boleh dipakai oleh Tuhan. Kau akan mempersiapkan guru-guru yang tepat untuk melayani, untuk pekerjaan tangan Tuhan di gereja tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu keluarga, bahkan pertumbuhan iman setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan Kau akan lawat, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga akan memelihara, Tuhan akan tolong, sehingga damai sejahtera Tuhan berikan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selamanya. Amin. Doksologi. Menjadi orang-orang yang senantiasa tulus ikhlas untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Maka terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Dulu bersaat teduh dengan Yesus memberkati kita semua. Silakan untuk pengumuman. Baik Bapak Ibu Shalom, ini akan dilakukan rapat majelis selesai ibadah. Bapak Ibu mohon Bapak Ibu majelis dulu tinggal. Dan sebelum rapat majelis mungkin kita bikin rapat penutupan panitia Natal ya. Jadi panitia boleh kumpul sebentar, kita akhiri masa kepanitiaan karena memang saya sudah lihat ruangan itu sudah oke. Jadi kita tutup lalu selesai gitu ya Bapak Ibu mohon kerjaannya kemudian. Dan yang terakhir Bapak Ibu mohon doanya, dan mulai hari ini kita akan aktifkan kembali kebaktian sore. Bapak Ibu yang tidak bisa ibadah di pagi hari boleh hadir di sore hari. Kami belum rekrut orang-orang yang melayani, kami komitmen membuat Tuhan sendiri. Kalau nanti Tuhan akan main musik, saya akan dan semua akan korban.
depan mungkin akan bertukar, yang lain mungkin pelaku akan berkorban, lalu semua rangkaian gitu ya, sampai nanti ada orang-orang yang sungguh berkorban ingin melayani, gitu, silakan ya Bapak Ibu. Jadi mohon doanya supaya ini bisa menjadi jawaban dari teman-teman kita yang tidak bisa ibadah pagi, lalu sore bisa beribadah bersama. Lalu setelah kita cermati, waktunya kita buat 18.30. Kenapa? Karena beberapa pengalaman pukul 5 biasanya ada undangan pernikahan, jadi masih ada space waktu, jam 6 selesai mereka bisa ibadah sampai harus kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada teman-teman keuangan bisa dipersilakan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di sini kita akan menyampaikan laporan kita pada bulan November dengan saldo awal 7.835.318 dengan pengeluaran per 30 November 15.074